Selamat sore, saudara kalian. Kita berjumpa lagi dalam PA Online hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Dan sebelum kita memulai merenungkan firman Tuhan, nanti belajar bersama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita awali dengan doa PA kita ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mengadakan PA online pada sore hari ini. Mohon berkat-Mu supaya kami semua mendapatkan manfaat dari PA kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekalian, PA kita adalah dalam rangka bulan keluarga, dan tema kita pada sore hari ini adalah makin tua, makin cinta. Makin tua, makin cinta. Seperti apakah tema ini, isinya? Dan untuk mendasari PA kita ini, ayat yang ditentukan adalah dari Mazmur pasal 92, ayat yang ke-13 sampai dengan ke-16. Mazmur 92, ayat 13 sampai dengan yang ke-16. Akan saya bacakan dulu bagian Alkitab ini, dan mari kita dengarkan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Itulah ayat-ayat yang mau kita renungkan bersama-sama. Nah, saudara, memulai PA ini, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman dari seseorang yang menceritakan bahwa kalau dia menyanyikan lagu NKB 133, itu lagunya adalah Syukur Padamu Ya Allah, yang seringkali biasa kita pakai untuk mengiring persembahan, khususnya bait yang ketiga, dia merasa sulit dan tidak bisa menyanyikannya karena kalimatnya itu mengatakan syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Nah, mengapa dia sulit tidak bisa menyanyikannya? Karena itu tidak cocok dengan situasi yang dia alami dalam kehidupan keluarganya. Memang saudara, harapannya orang itu bisa mesra terus, bisa berbahagia terus. Dan seperti tema kita ini, makin tua atau makin cinta. Itu harapannya. Tapi setelah kita tahu realitanya tidak selalu begitu terjadi. Ada pasangan-pasangan, keluarga-keluarga yang makin tua malah makin tidak cinta, makin tidak mesra. Ada memang yang seperti itu, tetapi tidak semuanya. Ada pengalaman seorang yang bernama Agatha Christie. Nah, kita kenal nama ini. Dia itu seorang penulis cerita detektif yang terkenal. Suatu kali ada seorang wartawan yang menanyakan kepadanya tentang suaminya. Wartawan itu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang suamimu? Dan apa jawabnya? Agatha Christie ini mengatakan, oh, saya mencintainya. Dan makin dia tua, saya makin sayang kepadanya. Wartawan lalu bertanya, kok bisa begitu? Makin tua kok makin sayang? Dan apa jawab Agatha Christie? Dia mengatakan, iya, sebab makin tua, suami saya makin mahal harganya. Kok bisa? Ya, karena dia itu
makin tua, makin antik katanya. Demikian jawaban Agatha Christie. Nah, saudara, bahan kita ini Mazmur 92 ini, ayat 13 sampai 16, sebenarnya tidak membicarakan tentang cinta, tentang keluarga, tapi ayat ini membicarakan bagaimana orang itu harus hidup, yaitu hidup benar dan tidak berbuat jahat atau berbuat fasik. Pemazmur menjelaskan dalam Mazmur ini bahwa Tuhan itu penuh kuasa. Ia adalah Allah yang setia dan oleh karena itu perlu dipuji, dinyanyikan syukur terus-menerus kepadanya. Pemazmur juga mengatakan bahwa karya perbuatan Tuhan itu sangat besar. Rancangan-rancangan Tuhan itu sangat dalam. Dan orang-orang yang bodoh, kata pemazmur, itu tidak bisa memahaminya. Nah, kita perlu ingat bahwa acap kali kata bodoh itu dikaitkan, digandeng dengan istilah lain yaitu bebal. Orang itu menjadi bodoh karena dia itu bebal. Orang bebal adalah orang yang tidak bisa dinasihati. Nah, oleh karena dia bodoh, bebal, tidak bisa dinasihati, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang hidupnya itu melakukan banyak kejahatan. Dan memang sepintas kadang-kadang tampak orang yang jahat itu sepertinya sukses dalam kehidupannya, berkembang, makmur. Itu pergumulan pemazmur. Dalam Mazmur kita juga menjumpai yang seperti itu. Sampai-sampai membuat orang-orang yang hidup benar itu merasa sia-sia hidup benar. Dibandingkan orang yang jahat itu ternyata hidupnya lebih makmur. Yang jujur malah kujur, yang jahat malah menjadi makmur. Itu misalnya kita bisa membaca Mazmur pasal 37 atau juga Mazmur pasal 73. Itu mirip-mirip. Tetapi pemazmur mengatakan bahwa orang yang jahat yang berkembang itu sebetulnya dia akan segera dimusnahkan. Sebetulnya dia akan segera ditumpas. Dan sebaliknya, hidup orang yang benar. Ayat kita tadi mengatakan orang yang benar itu akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon korma adalah pohon yang menghasilkan buah yang lezat, sedangkan pohon aras adalah pohon yang kayunya sangat kuat, sangat bagus dipakai untuk bahan bangunan. Nah, orang-orang yang hidup benar ini, yang hidup taat kepada Allah, yang melakukan firman Tuhan, itu pada masa tuanya dikatakan terus berbuah, hidupnya menjadi berkat, dan bahkan terus menjadi gemuk dan segar. Dia sendiri hidupnya juga diberkati. Itulah sebetulnya pesan dari Mazmur 92 ini. Nah, sekarang bagaimana pesan ini kalau dikaitkan, diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, khususnya untuk tema kita ini. Dan tentu, kita itu juga perlu untuk terus setia kepada Tuhan, berusaha untuk terus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup ini banyak tantangan, banyak godaan, dan oleh karena itu perlu terus hidup dekat dengan Tuhan. Hidup benar. Mengapa keluarga itu rusak, keluarga itu pecah? Karena orang tidak sanggup melawan godaan dan tantangan, bukan? Ada gangguan dari pihak lain, orang ketiga, pil atau will. Dan seringkali orang yang seperti itu lalu juga menjadi bodoh dan menjadi bebal, tidak bisa dinasihati lagi. Nah, tema kita ini makin tua, makin cinta. Bagaimana bisa begitu? Apa alasannya untuk itu? Saudara, tidak bisa disangkal bahwa secara fisik setiap orang itu pasti akan menurun, akan merosot. Itu tidak terkecuali. Secara fisik orang makin tua itu akan makin jelek. Semua bagian tubuh kita itu pasti akan makin menurun kualitasnya.
wajah dan kulit kita menjadi keriput. Kecantikan dan ketampanan memudar. Tubuh menjadi bungkuk dan juga menjadi makin kecil, menyusut, makin pendek. Pendengaran makin berkurang, penglihatan makin melemah. Ini akan dialami oleh semua orang. Jadi sebetulnya secara fisik makin tua orang itu makin tidak menarik. Nah, kalau begitu bagaimana supaya bisa tetap dicintai? Nah, tidak lagi mengandalkan kecantikan ataupun ketampanan fisik pada waktu masih muda, itu sudah tidak lagi. Kalau begitu, supaya tetap dicintai, maka yang perlu dipertahankan, bahkan makin dikembangkan, adalah kehidupan batin atau kepribadian kita yang makin matang, makin menyenangkan, berdasarkan pengalaman hidup yang sudah sekian lama kita jalani. Seharusnya begitu, makin tua itu menjadi makin matang, makin baik, makin bisa sana atau makin genah. Kita bisa belajar dari pengalaman. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Seringkali kita dinasihati bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman itu. Tapi bagaimana kenyataannya? Katanya kita harus belajar dari pengalaman. Tetapi kita sudah sering belajar dari pengalaman bahwa kita seringkali tidak belajar apa-apa dari pengalaman. Jadi itu sia-sia saja, bukan? Apa contohnya? Ya misalnya, kita tahu kalau kata-kata tertentu atau perbuatan tindakan tertentu itu pasti tidak menyenangkan orang lain, membuat jengkel orang lain. Kita tahu itu. Tapi ternyata kita tidak belajar apa-apa dari pengalaman itu. Kita tetap saja mengatakan kata-kata yang tidak menyenangkan itu. Perbuatan, tindakan kita, tingkah laku kita juga sama saja. Jadi kita tidak memperbaiki diri. Nah, kalau seperti itu, bagaimana kita bisa makin dicintai? Demikian juga dengan mungkin kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik, yang jelek. Kita tidak mau berubah, kita tidak mau belajar, usia tua tidak memberikan perubahan ke arah yang lebih baik. Dan bagaimana tema ini bisa kita hayati? Makin tua makin cinta. Nah, mungkin kita perlu untuk tidak menuntut orang lain untuk makin tua makin dicintai, tetapi kita menuntut diri kita, apakah saya makin tua itu makin layak untuk dicintai. Ini jauh lebih penting daripada menuntut orang lain. Kalau kita sendiri tidak berubah, ya sulit. Nah, oleh karena itu, nanti ada pokok diskusi kita yang bisa kita diskusikan atau bisa kita sharingkan tepatnya. Ada dua hal saja yang mau kita sharingkan dalam PA kita ini. Yaitu yang pertama itu bisa saya katakan sebagai stop doing. Apa saja yang menurut kita yang tidak baik, yang tidak menguntungkan, yang menjengkelkan, yang buruk, yang perlu saya hentikan supaya saya hidupnya menjadi lebih menarik dan pantas untuk makin tua makin dicintai. Nah, yang kedua adalah disebut start doing. Hal-hal apa yang bisa kita mulai lakukan. Tidak ada kata terlambat. Kita bisa memulai melakukan sesuatu yang baru di masa tua ini
dengan belajar dari pengalaman-pengalaman hidup kita yang sudah lama itu, yang belum kita lakukan, yang akan kita lakukan sekarang. Jadi ada dua hal itu yang kita bicarakan dalam diskusi kita atau sharingkan dalam PA kita di rumah kita masing-masing, yaitu yang pertama stop doing, dan yang kedua adalah start doing. Nah, semoga PA kali ini membawa manfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.